Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan sore hari ini kita patut bersyukur karena kita boleh ada di tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan dan kita boleh mengalami kebaikan demi kebaikan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau memberikan syukur kita, mari kita tundukkan kepala kita akan sama-sama menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Betapa kami terpesona akan anugerah Tuhan sehingga kami boleh mengagumi setiap karya-Mu di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami melindungi memberikan syukur kami. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan segenap hati kita menaikkan pujian dari awalnya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur. Yes Tuhan, kami rindu untuk selalu bersyukur. Ya, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu baru, dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat
membuat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari sembah, mari agungkan, haleluya. Naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian. Mari engkau yang mau bermasmur, bermasmurlah. Mari engkau yang mau berbahasa roh, berbahasa rohlah. Haleluya. Kami sembah, haleluya. Engkau Bapa, Yesus, Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu yang mempesona setiap kali. Haleluya. Engkau besar, Engkau yang layak segala pujian, Engkau yang layak. Haleluya. Sebab Engkau besar di dalam hidup kami. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian, Yesus Tuhan. Hanya Kau, dengan segenap hati nyatakan, Kau Allah yang besar, ya Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Engkau. Hanya Kau yang layak, hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu sore hari ini biarlah Tuhan bertahta di atas setiap ibadah ini Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Karena Tuhanlah yang layak untuk menerima setiap pujian dan nyanyian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Dengan segenap hati nyatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita mau angkat tangan, kita katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah,
haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Allah kita. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Dengan penuh semangat kita nyatakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, kita patut bersyukur bahwasanya Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, sebab Tuhan Dia baik. Mari kita masuk ke dalam gerbangnya dengan penuh ucapan syukur bagi Tuhan kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya ku suka cita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan penuh ucapan syukur kita mau masuk ke dalam gerbangnya Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya ku suka cita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lama. Dengan segenap hati katakan, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Ya, lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Ini tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semuanya di sore hari ini.
kita mau siapkan hati yang terbaik bagi Allah kita. Dan kita akan menyatakan, Tuhan selidiki setiap hati kami. Kita mau menyatakan bahwa kita telah melihat setiap kebaikan Tuhan. Dan kita mau tetap berjuang di dalam iman kita sampai pada akhirnya. Yes Tuhan, inilah hati kami Tuhan, selidiki setiap kami semua itu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidikilah kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, Tersembunyi bagimu. telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Dengan segenap hati kita menyatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku telah kulihat. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit kembali. Kita mau siapkan hati kita. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat waktu dan tempat untuk kepada hamba-Nya yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya, dan Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah sungguh
kami boleh sungguh-sungguh membuktikan perkataan kami malam hari ini. Bahwa kami mau berjuang sampai pada akhirnya. Kami mau berjuang sampai garis finish. Kami mau berjuang sampai akhir hayat kami. Untuk menjaga iman kami tetap setia kepadamu saja. Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan mendapati kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami naikkan, nyanyian kami, pujian penyembahan kami, tarian kami, musik kami, apa yang kami persembahkan malam hari ini menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan bersuka cita karenanya, dan sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka telinga kami, kami mau buka pikiran dan juga buka hati kami untuk mengizinkan Roh Kudus Tuhan bekerja, untuk mengizinkan Roh Kudus Tuhan melawat kami, sehingga tidak ada seorang pun yang terlewat, setiap pribadi diberkati malam hari ini. Kami memperoleh sesuatu hal yang mampu mengubahkan pola pikir kami. Ada pertobatan pola pikir malam hari ini, sehingga setiap hari kami boleh semakin serupa seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba dalam segala kekurangan hamba, dalam segala keterbatasan hamba, apapun yang hamba sudah persiapkan dan akan perkatakan nanti, biarlah sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Memberkati yang mendengar dan di atas semuanya menyenangkan, memuliakan nama Tuhan saja. Kami siap untuk sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Pelayan Tuhan dipersilahkan duduk, masih banyak kursi yang bisa diisi. Silahkan. Shalom. Shalom. Nah, semangat puji Tuhan. Sehat Bapak Ibu? Amin, haleluya ya. Tetap semangat walaupun hujan masih belum turun juga. Atau di Serenan sudah turun? Belum, Karangdawa? Belum ya, apalagi tempat saya. Sampingin Joglo tempat saya. Ada proyek besar gitu kan. Tetangga-tetangga bilang, ora bakal udan nek proyeknya rong rampung. Lah rampungnya kapan itu proyek Joglo itu ya? Waduh, luar biasa, panas sekali, tapi biarlah hati kita tetap sejuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Siap dengar firman Tuhan? Siap? Halo? Siap? Nah, kalau siap senggol kanan kiri dulu. Mari kita buka telinga kita buka hati kita. Senggol kanan kiri Bapak Ibu, dicolek aja. Nah, buka telinga, buka hati, buka handphonenya nanti aja ya. Buka telinga, buka hati. Nah ini saya undurkan dulu aja nih, biar rotok gede. Lebih cetak. Nah, ini kan. Masih dengan tema kedewasaan dalam Kristus Bapak Ibu Saudara, tetapi kali ini saya mau bicara mengenai dewasa dalam pengalaman. Minggu lalu saya bicara orang yang dewasa dalam Kristus, hal yang pertama dewasa dalam peranannya. Punya peran yang bertanggung jawab. Gitu ya. Yang kedua sekarang orang yang dewasa dalam Kristus itu juga harus dewasa dalam pengalaman. Nanti kita akan belajar pengalaman yang seperti apa. Ya, ayatnya dulu. Yuk kita buka Kolose pasal 1 Bapak Ibu. Kolose 1 ayat 24 sampai 25. Saya baca, Bapak Ibu simak baik-baik. Kolose 1 ayat 24 sampai 25. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya ini ya, kesempurnaan dalam Kristus. Ini ya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, dewasa dalam Kristus yang menjadi tema kita diambil dari kata ini. Rasul Paulus berkata bahwa Kristuslah yang diberitakannya. Jadi kalau tiap-tiap orang dinasihati oleh beliau, tiap-tiap orang diajari oleh beliau dengan segala hikmat, tujuannya apa? Untuk memimpin tiap-tiap orang tadi
kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kesempurnaan ini bahasa aslinya teleios. Teleios itu dewasa penuh, dewasa dalam fisik, dewasa dalam cara pikir, dewasa dalam emosi. Karena hari-hari ini banyak orang fisiknya dewasa, tapi pikirannya apa Pak? Bocah. Ada atau ada? Banyak. Banyak ya. Kita lihat di kanan kiri kita, badannya besar. Tangannya kecil, tirek gitu. Badannya besar, tangannya kecil kan. Badannya besar, tapi pikirannya kayak anak kecil. Ada juga yang badannya besar, tapi emosinya seperti anak kecil. Nah itu pun juga tidak dewasa. Nah teleios atau sempurna atau matang atau dewasa, itu artinya dewasa penuh baik secara fisik, secara pikiran, maupun secara emosional. Fisik, mental, pikiran, dan juga emosional. Hatinya itu dewasa. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, kita tujuannya harus sempurna seperti Kristus ini. Oke, nah sebelum saya lanjutkan lebih lagi, kenapa tokoh Rasul Paulus membahas mengenai kesempurnaan dalam Kristus kepada jemaat Kolose, Bapak Ibu? Karena jemaat Kolose pada waktu itu, ya, menurut laporan salah seorang kepercayaan Rasul Paulus yang namanya Epafras, Kolose itu jemaatnya bagus, imannya bertumbuh, kasihnya menyala-nyala. Ya, sehingga Rasul Paulus setiap kali mendengar kabar tentang Kolose itu hatinya bersuka cita. Ya, senang mendengar jemaat yang begitu luar biasa semacam ini. Oke? Nah, tapi di sisi lain Epafras juga cerita kepada Rasul Paulus bahwa di Kolose itu sedang merebak ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesatnya apa? Yang pertama itu Helenisme. Helenisme itu menyembah dewa-dewi Yunani. Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Zeus, dewa Zeus. Wah, itu dewa petir, itu dewanya Yunani. Hermes. Ya, lalu sekarang kita dengar juga ada Hercules. Pernah dengar ya Hercules ya? Nah, itu dewa Yunani. Bukan Agung Hercules loh ya. Yang bakso barbel itu ya. Almarhum ya sudah ya, betul ya. Tahu ya Agung Hercules ya. Tapi Herculesnya yang di dewa Yunani ada juga. Dulu ada filmnya ya Pak, bener ya? Di SCTV kalau nggak salah. Ya. Manusia setengah dewa, bapaknya dewa, ibunya manusia katanya gitu. Ya toh? Itu kuat perkasa, bisa mengalahkan monster, titan katanya gitu kan. Nah itu menyembah dewa-dewi Yunani. Itu ajaran itu mulai masuk ke Kolose. Kemudian ajaran sesat lainnya adalah asketisme. Asketisme itu menyakiti diri sendiri dengan tujuan mengurangi dosa. Mencambuk diri. Ngapa kok nyambuki awakmu? Gen dosaku kelong. Ada itu. Nusuk diri. Wah, luka dibiarkan terbuka enggak diobati untuk mengingatkan supaya dosanya berkurang. Apakah dengan cara seperti itu dosa kita bisa lebur? Tidak bisa. Tapi asketisme meyakini itu. Nah, tapi hari-hari ini model-model semacam ini tuh ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar istilahnya, kalau orang Jawa bilang, satunya tirakat, apa? Menyengsarakan diri itu lah, apa kalau orang Jawa bilang? Alah, neng kene. Apa Pak Iwan? Tulungon aku Pak Iwan. Apa Kong? Apa Mutih? Kalau orang Jawa itu, kejawen itu, ada yang kayak semacam menyiksa diri, orang mangan, mutih kayak gitu-gitu. Tapi ada istilah Jawanya itu apa? Lelaku. Kayak orang main metu angel men. Ngelakoni gitu loh. Itu salah satu bagian dari asketisme sebenarnya. Jadi menyengsarakan diri. Kok kayak orang mangannya gor sego putih karo mutih. Padahal yang jerone sego ki ono rendang. Orang konangan bae gitu kan. Banyu putih begitu diombe sprite. Tapi hal-hal semacam itu ada. Betul nggak? Mutih. Lo kok mau mutih? Wes pakai lele ayam goreng enak, lamongan enak, menyengsarakan diri dengan harapan mendekatkan diri kepada yang kuasa. Itu asketisme. Nah, masuk ke Kristen loh. Hal-hal kayak gitu masuk ke Kristen loh. Percaya enggak? Banyak orang-orang Kristen sekarang itu misalkan sedang bergumul dalam dosa, habis melakukan dosa apa gitu ya, merasa bersalah. Aku tak poso 10 dino. Aku tak poso sesasi. Gue ngopo?
aku merasa bersalah banget. Nah aku poso ini kan Tuhan akan mengampuni dosa. Wah puasa, tidak makan. Wah itu sebenarnya bagian dari menyiksa diri. Tidak ada yang salah dengan puasa. Puasa itu bagus mengekang hawa nafsu. Tapi kalau harapannya dengan berpuasa mengurangi dosa, tidak bisa. Tapi kalau asketisme menyiksa diri untuk mengurangi dosa. Itu di Kolose ada waktu itu. Lalu yang ketiga paganisme. Paganisme itu ya nyembah dewa-dewa. Kalau Helenisme khususnya dewa Yunani, Zeus, Hermes, apalagi sih dewa Yunani itu? Zeus, Hermes, Hercules, Herkuli. Itu semua. Tapi kalau pagan itu dewa-dewa mau dari Afrika, mau dari mana mereka pokoknya sembah dewa-dewa lain. Nah itu masuk ke Kolose. Sehingga Rasul Paulus merasa penting menulis surat ini. Supaya jemaat dewasa. Kalau jemaat dewasa itu tidak sampai kena ajaran sesat. Kalau Bapak Ibu Saudara dewasa dalam iman, nggak perlu takut ajaran sesat. Saya tanya, hari-hari ini ada nggak ajaran sesat? Ada Pak, banyak Pak. Yang kayaknya lempeng-lempeng tapi sebenarnya sesat. Banyak. Ya, nah sehingga kita perlu membahas mengenai kedewasaan. Supaya jangan sampai kita katut. Ya, ada yang namanya narsisme sekarang. Apa itu narsisme? Itu faham yang menganggap dirinya itu pusat segala sesuatu. Narsis. Sidik-sidik foto, sidik-sidik upload. Itu salah satu bagian dari narsis. Tapi sebenarnya narsis bukan cuma kayak gitu. Narsis itu misalkan ada orang lain yang nyetatus hal yang umum apalah gitu ya. Terus kita tersinggung. Iki ngerasani aku. Nah, itu juga narsis. Jadi anggapannya bahwa dirinya itu pusat dari segala sesuatu gitu. Padahal kan belum tentu. Ya, itu narsis. Narsis itu menganggap dirinya itu pusat. Ya, pokoknya kudu aku sih egois. Itu narsisme namanya. Yang kedua apa? Hedonisme. Apa hedonisme? Suka kemewahan, memuaskan diri. Itu masuk juga ke gereja. Hedonisme, pamer, ya kan? Wong biasanya pakai Alkitab buku, gandeng handphone anyar ya. Nganggo Alkitab. Iki tolong piye to carane buka Alkitab? Padune pamer handphone anyar. Iya toh. Iki lho aku berganti HP soalnya gitu kan. Dan iki tolong benakno gitu. Itu hedon. Masuk ke gereja. Nah, yang ketiga yang hari-hari ini juga cukup ramai apa? Okultisme. Apa itu okultisme? Melibatkan diri dengan kuasa kegelapan. Di sini tidak ada. Amin. Jangan sampai ada yang seperti itu. Ya, misalkan nih, sampai di sini ya, Mas Gilang yang jualan. Ada temannya bilang, Lang tak kandani, dodolanmu iki pengen luwih laris. Mas Gilang ini gini-gini cabangnya itu ada 6. Loh tenan toh 6 toh. 3 cabangmu. Terus yang ngambil tiap pagi sak plastik kan 3. Berarti kan cabangnya 6. Yang 3 punya sendiri, yang 3 franchise. Wah, sebutan kerennya ngono wae pokoknya ya. Punya 6 cabang. Lalu ada temennya bilang, kowe nek morone nggone Mbah kae. Orangmu 6. 16. Wah. Kalau Mas Gilang mudah terseret, ning ngendi? Kono kae lho. Ning Gunung Lawu kae. Mau tak arak kopongan lagi ngungsi mbak. Kasihan loh, kemarin Mas Ronggo itu, puji Tuhan Mas Klik apa selamat ya, yang di WA ya, yang saya WA itu kakaknya Mas Ronggo itu jemaat pagi ya, itu terjebak di atas itu ya, tapi puji Tuhan selamat. Sama Mbah siapa yang di sana, Mbah Yem ya, yang jual, Mbah Yem ya betul ya, Mbah Yem yang di atas itu, tapi puji Tuhan selamat semua. Wes kowe ning Gunung Lawu kae lho Mas Gilang, kok cabangmu dadi 16. Kalau Mas Gilang mengiyakan ajakan ini, mungkin iya cabangnya jadi 16. Tapi mungkin amit-amit habis itu hidupnya waduh berantakan. Ada enggak di sekitar kita Bapak Ibu? Ada enggak Bu Yoto? Di pedagang-pedagang sekeliling Bu Yoto? Oh banyak. Betul. Kalau di Jawa jangan tanya, banyak. Mau yang kuliner, mau yang bukan kuliner, itu pokoknya kalau ada orang pedagang baru, wah sudah siap-siap jadi sasaran. Ada jemaat kita cerita sama saya, Om bantu doa. Saya pagi-pagi keluar rumah, di depan rumah saya, di depan warung saya sudah ada kembang-kembang. Wes dikerjain lah. Ya, saya enggak tahu Bu Yoto atau mungkin Bu Evi, pedagang-pedagang di sini, atau mungkin Bu Asih pernah nggak ngalami tokonya dibegitukan. Tapi yang pasti itu ada di sekeliling kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Ojo malah terus, wah tak bales ngono gentino, ya jangan. Jangan, doakan aja dalam nama Yesus. Ya, tak usah. Nah,
Faham-faham ini mulai ada di sekeliling kita. Kalau kita nggak dewasa, katut Bapak Ibu, katut. Ya kalau kita nggak dewasa, itu pun masuk ke gereja. Itu masuk ke gereja. Itu masuk ke anak-anak Tuhan. Kalau kita nggak hati-hati. Akhirnya cuma dibungkus saja, kelihatannya Kristen dibungkus pakai ayat. Tapi bukan Yesus yang di sana, tapi kuasa-kuasa lain. Oleh karena itu penting untuk kita belajar menjadi dewasa. Kemarin kita belajar di sini, sekarang kita di sini. Orang yang dewasa dalam Kristus itu punya pengalaman yang banyak dalam kehidupannya, dewasa dalam pengalamannya bersama dengan Yesus. Ya, ini yang akan kita bahas, dewasa dalam pengalaman. Ada 3 kata kunci. Yang pertama penderitaan, yang kedua pengenalan, dan yang ketiga pemberitaan. Orang yang dewasa dalam Kristus itu memahami penderitaan dengan benar. Orang yang dewasa dalam Kristus itu mengenal Kristus dengan sempurna. Ya, dan orang yang dewasa dalam Kristus itu pasti mulutnya tidak tahan untuk juga memberitakan Kristus. Pasti. Orang yang dewasa dalam Kristus itu pasti memahami penderitaan dengan cara yang benar. Lalu mengenal Kristus dengan sempurna, dan pasti mulutnya tidak tahan untuk ikut memberitakan nama Yesus. Ya, kita bahas satu-satu. Penderitaan, memahami penderitaan dari sudut pandang Allah. Ayatnya, Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Terjemahan yang lain, BIMK, sekarang saya senang menderita untuk kepentingan. Saya tanya, apa ada orang yang senang menderita untuk orang lain? Ada enggak? Saya tanya, ada enggak orang yang senang menderita, sukacita, sukarela menderita untuk orang lain? Ada enggak? Ada enggak? Ada, banyak. Siapa? Orang tua. Senang menderita untuk anak-anak. Betul? Kerja itu capek loh, banting tulang itu capek. Jualan seperti Bu Yoto, itu lelah. Jualan seperti Bu Evi, itu lelah. Tapi sukacita menjalani demi anak-anak saya. Sukacita menderita untuk kepentingan orang lain. Itu wajar enggak Bapak Ibu? Wajar. Itu biasa. Wajar? Setuju? Biasa? Setuju? Lalu kenapa dalam hal kedewasaan rohani kita sulit menerima hal ini? Kalau dalam kehidupan jasmani saja, dalam kehidupan sehari-hari aja, Pak Ruli, Bu Nyoman, Pak Yoto, Bu Yoto, Bu Evi, semua kita di sini, Mbah Kong, Mbah Ti, ya, Mbah Yani, pernah merasakan bagaimana menderita demi kepentingan anak-anak, demi kepentingan orang lain. Itu lumrah, itu biasa, makanan sehari-hari. Kenapa dalam kehidupan rohani, ketika kita menderita karena orang lain, kok kita nesu? Kok kita protes? Maksud saya begini, dalam gereja, sering gak terjadi konflik dalam pelayanan gereja? Oh sering Bapak Ibu. Salah paham, sering gak? Oh sering. Beberapa waktu yang lalu ketika Komwa, saya ngobrol dengan Pak Yoto dan juga dengan Pak Ruli. Banyak hal kami perbincangkan. Dan ketika pulang saya renungkan, ternyata dalam gereja sama saja dengan kantor, dengan perusahaan. Di mana-mana konflik dalam gereja itu sangat mungkin terjadi. Betul? Sangat mungkin. Nah, kalau orang-orang di dalam gereja punya pemikiran dewasa, menderita karena orang lain, aku wis pelayanan, aku wis berjuang, aku wis iki kui, semua pelayanan sudah aku lakukan, kok masih saya kena fitnah? Wah, saya kok sakit ya Om, oh saya kok sakit ya Pak, saya menderita. Harusnya kita juga bisa berpikir itu biasa, makanan sehari-hari. Karena orang dewasa, orang tua juga seperti itu, menderita untuk anak-anak, menderita untuk saudara-saudaranya, menderita untuk kepentingan keluarga besarnya. Lalu kenapa ketika di gereja Tuhan latih kita untuk menderita karena orang lain, kita protes. Mulai sekarang ketika kita menderita mungkin kefitnah kah, atau kita diperlakukan kurang baik, jangan langsung teriak, jangan langsung protes. Tapi kita bilang dalam hati kita, biasa. Ini makanan sehari-hari. Ketika saya harus menderita karena orang lain, itu biasa. Anak-anak belum bisa menanggung itu Pak. Anak-anak belum bisa menanggung itu Bu. Belum bisa. Belum kuat anak-anak. Tapi orang dewasa bisa nggak bekerja untuk anak-anak? Sangat bisa. Itu hal yang lumrah. Orang dewasa bisa menanggung itu. Orang dewasa dalam Kristus bisa menanggung
penderitaan ini. Amin. Bisa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dilatih sama Tuhan menderita karena kepentingan orang lain, berarti bersyukur. Kenapa? Tuhan melihat kita semakin dewasa. Oh, berarti anakku ini udah dewasa. Saya kasih beban semacam ini. Kita lihat bagaimana responnya. Itu yang terjadi kepada Ayub. Betul? Iblis ngomong sama Tuhan, lah iyalah Ayub setia sama kamu Allah. Ya iyalah Ayub itu setia sama kamu Tuhan. Wong sama Tuhan diberkati, dilindungi, dijagai. Coba perlindungan Tuhan diambil. Dia nggak akan setia. Apa kata Tuhan? Tuhan mengenal betul Ayub. Monggo, silahkan. Tuhan bilang begitu, Allah bilang begitu sama Iblis. Tapi satu, jangan kamu usik. Apa? Jiwanya, jangan kamu usik. Silahkan. Kenapa? Karena Tuhan paham betul Ayub. Bener, dihabisin sama iblis. Blang, dari yang kaya raya jadi melarat, rat. Anaknya mati semua, istrinya pergi meninggalkan dia. Dia pun bertanya-tanya. Ketika teman-temannya, sahabat-sahabatnya bilang, Yub, bertobat toh Yub. Pasti Tuhan itu melakukan ini karena kamu berdosa. Bertobat toh. Lalu Ayub protes dengan teman-temannya. Kalau aku mengalami penderitaan ini karena dosaku, harusnya kalian pun orang lain juga mengalami. Mereka berdosa. Tapi aku yakin betul hidupku aku jagai. Karena Alkitab mencatat Ayub itu orang yang saleh. Dia yakin betul, aku yakin betul aku menjaga hidupku benar di hadapan Allah. Kalau Tuhan menghukumku karena dosa-dosa, harusnya Tuhan pun menghukum Anda semua. Sampai pada akhirnya Ayub terus boleh bergumul sama Tuhan dan mendapati bahwa Tuhan tidak pernah punya niat yang buruk dalam hidupnya. Dipulihkan. Imannya mantap sama Tuhan. Hal yang semacam itu, kedewasaan semacam itu yang harus kita miliki. Menderita, katakan kanan kiri, menderita itu biasa. Betul nggak Pak Yot? Menderita itu biasa, Pak. Benar nggak Pak Ruli? Kalau kita pikirkan menderita itu biasa, hal-hal yang kemarin kita bicarakan harusnya bisa terhindarkan ya Pak. Andai kata orang-orang yang ada di dalamnya punya pemikiran bahwa menderita itu di dalam untuk kepentingan jemaat, itu hal yang lumrah. Andai kata. Tapi seringkali di dalam gereja yang terjadi kebalikan. Ketika egonya kesentil, ketika perjuangannya kesentil, wah langsung, wah langsung bimone metu. Harusnya lemah lembut kayak Arjuna. Ya kan? Arjuna itu kesatria yang hebat tapi digambarkan lemah lembut. Harusnya seperti itu. Andai kata jemaat Tuhan, gereja Tuhan bisa bersukacita, bisa senang dalam penderitaan untuk kepentingan orang percaya lainnya, maka indah dalam gereja. Minggu lalu sudah saya tunjukkan beberapa foto orang-orang yang rela menderita, seksi perlengkapan, seksi menara doa, tim menara doa dan yang lainnya, rela menderita untuk kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga memikirkan hal yang sama. Kita mau berjuang, berusaha untuk kepentingan orang lain. Tadi pagi saya di GPPS Sumur Yakub, saya katakan sama jemaat, di antara Bapak Ibu Saudara ada satu orang yang menderita karena kepentingan Bapak Ibu Saudara. Siapa? Ya Pak Gembala, Pak Andreas Tony. Saya kata, beliau berjuang untuk menjaga jiwa-jiwa segenap jemaat, segenap gereja. Nah seringkali kadang-kadang jemaat itu lupa bahwa gembala adalah orang yang berjaga-jaga atas jiwa mereka. Kadang-kadang gembala itu bener disalahke, salah, asoyo dintakke. Saya bukan lagi curcol loh ya, bukan, saya nggak curcol Bapak Ibu. Maksudnya di luar sana, MCC puji Tuhan, anut-panut. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Harapan saya. Tapi kan yang di luar sana kan ngeri-ngeri. Gembalanya sudah ngasih keputusan yang benar, salah. Keputusan salah, soyo salah. Tidak hanya gembala, pemimpin oikos. Tidak hanya pemimpin oikos, jemaat satu dengan jemaat yang lain. Mari kita harus siap untuk menderita, berkorban untuk kepentingan orang lain. Itu akan indah. Orang dewasa menganggap itu hal yang biasa. Ya, yang bagian ini saya lewati saja dulu.
Rasul Petrus itu pernah menulis dalam suratnya 1 Petrus pasal yang kedua. Apa yang ditulisnya? Ketika kita menderita karena kita melakukan kehendak Allah, itu adalah sebuah berkat atau karunia rohani. Kalau kita menderita karena kesalahan kita, itu namanya konsekuensi. Kalau menderita karena kesalahan kita sendiri, itu konsekuensi. Tapi kalau menderita padahal kita berbuat benar, itu kasih karunia, kata Rasul Petrus. Jika kita sudah berbuat baik dan benar, namun malah menderita, dan kita sabar menanggungnya, maka Allah akan demikian berkenan atas kita. Kenapa kok Allah berkenan? Karena kita sudah mengikuti teladan Kristus. Rela menderita bagi orang lain. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, sudah berbuat benar, masih saja menderita, bersukacitalah. Sebagaimana Rasul Paulus tadi, aku senang, aku bersukacita karena menderita bagi kamu. Senang karena sudah berbuat benar. Tapi kalau kita berbuat dosa menderita, ya itu namanya konsekuensi. Kita mencuri uang milik perusahaan, kita korupsi, terus kecekel masuk penjara. Tuhan, aku menderita lah, ya itu konsekuensi, yang kita berbuat salah. Lampu merah, kita terabas, nggak pakai helm, nggak bawa surat-surat, spionnya ucul sih san. Gitu, langsung ditilang. Berapa? 500.000. Berdoa, Tuhan tolong aku menderita, itu konsekuensi. Salah kok. Tapi kalau kita benar dan kita diperlakukan tidak baik, itu kasih karunia. Ya. Kenapa? Kok bisa kasih karunia? Karena kita ngikuti teladan Yesus, menderita dalam penderitaan Kristus. Rasul Paulus tadi bilang, saya menggenapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus bagi jemaat. Ketika Rasul Paulus bilang, saya menggenapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus, itu bukan berarti penderitaan Tuhan di kayu salib itu kurang loh ya. Bukan kayak gitu artinya. Berarti yang di kayu salib itu masih belum sempurna. Oh itu sudah sempurna Bapak Ibu, itu sudah 100% sempurna. Yang saya mau bilang begini, yang Rasul Paulus bilang itu begini loh. Yesus mati di kayu salib, 3 hari kemudian bangkit, 40 hari kemudian naik ke surga. Setelah Yesus tidak ada di dunia, Yesus itu masih menderita Bapak Ibu. Gimana caranya Yesus menderita? Ketika jemaatnya, ketika gerejanya menderita. Yesus menderita. Pak Ruli kalau misalkan Taufannya di sekolah dibully, menderita enggak? Sakit hati enggak? Apa tinggal diam? Turun tangan pasti. Anakku kok. Tuhan ketika melihat gerejanya diusik, Tuhan melihat kita masing-masing jemaat ini diusik, menderita enggak Tuhan? Menderita. Tinggal diam? Oh enggak. Tapi kita menderita. Sebagaimana Kristus ditolak, sebagaimana Kristus menderita, kita pun menderita. Apa buktinya kalau jemaat menderita kok Tuhan juga menderita? Apa buktinya kok ketika jemaat menderita, Kristus menderita? Buktinya apa? Ketika Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan di jalan ketika mau ke Damsyik, dalam sinar yang begitu terang, Rasul Paulus bertanya, siapakah engkau? Tuhankah itu? Jawab Tuhan apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu tanda, itu bukti bahwa sekalipun Yesus sudah di surga, tapi ketika jemaat, ketika gereja mengalami penderitaan, Yesus menderita. Jadi bersukacita. Kalau sekarang kita menderita karena Kristus, bersukacita. Kenapa? Kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan tenang saja. Bapak kita resah melihatnya. Dan dia akan turun tangan. Amin. Bapak saudara, kalau kita mengalami perlakuan tidak adil karena kita memilih jadi Kristen, karena kita memilih ikut Yesus, jangan takut. Pembelaan Tuhan itu nyata buat orang percaya. Amin. Ya, penderitaan gak bisa dihilangkan dalam kehidupan manusia. Tidak bisa. Selama kita hidup, penderitaan akan kita lewati. Terlebih lagi sebagai orang Kristen, menjadi serupa dengan Kristus itu mencakup juga dalam hal menjadi serupa dalam penderitaan. Ya, sehingga kalau Kristus rela menderita, orang-orang percaya pun harus punya kerelaan yang sama. Demi tujuan yang sama. Apa? Rela menderita demi tujuan yang sama. Keselamatan jiwa-jiwa. Ada seorang ibu yang bertahan dalam rumah tangganya. Sekalipun suaminya melakukan kekerasan. Dia berjuang untuk anak-anaknya. Dia nggak mau lepas dari suaminya ini. Dia mendoakan suami. Dia bergumul untuk pertobatan suami. Dan puji Tuhan, suaminya bertobat.
Suaminya menjadi percaya, sekarang menjadi suami yang baik. Anak-anaknya menjadi percaya kepada Kristus. Perjuangan, menderita demi keselamatan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, para pemimpin oikos, atau mungkin aktivis-aktivis, atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang di sini rindu untuk bisa melayani jiwa-jiwa. Kita mungkin menderita ketika kita harus mendahulukan kepentingan orang lain, atau kita mengeluarkan sebagian milik kita untuk kepentingan orang lain. Mungkin rasanya nggak nyaman, berkorban namanya. Tapi itu bagian dari kita menjadi serupa dengan Kristus. Kristus menderita, kita pun menderita. Jadi sekarang kalau orang Kristen menderita, jawabannya apa? Biasa. Makanan hari-hari. Yesus itu kurang apa? Ditangkap, dihina, disiksa, dibunuh, disalib. Kurangnya apa? Enggak ada. Tapi sampai kayak gitu. Jadi kita kalau diperlakukan menderita, diperlakukan tidak adil, biasa, maju terus, pantang mundur. Jangan pernah tinggalkan Yesus demi apapun. Amin. Menderita bagi Kristus, biasa. Hidup mati kita milik Kristus. Amin. Yang kedua, orang dewasa itu pasti punya pengenalan yang sempurna sama Tuhan. Itu orang dewasa dalam Kristus. Pasti kenal sama Tuhannya. Nek enggak kenal ya kebangetan. Bagi orang lain, Kristus itu rahasia yang tersembunyi. Bagi orang lain, Kristus itu misteri. Rahasia tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan. Bagi orang lain, Yesus kuwi kok ono, iso ora kuwi cerita ngapusi kuwi. Yesus itu ndak disalib, Yesus itu nggak mati, dudu. Itu orang lain. Tapi bagi kita orang percaya, Yesus Kristus itu dia hidup di dunia 2000 tahun yang lalu, mati disalib demi saya dan saudara, bangkit hari ketiga, 40 hari kemudian naik ke surga, dan gak mati lagi, dia bertata di surga. Sebab di sanalah memang tempat dia berada. Amin. Yesus bagi kita bukan misteri toh. Bapak Ibu tiap hari menyebutnya. Benar enggak? Bunyoman, gitu kan. Lagi masa-masa kecipratan lengo loh. Tuhan Yesus loh. Lengonya kelingan Tuhan Yesus loh. Lengo loh. Kaitannya lengo karo Tuhan Yesus apa gitu loh. Saking kita kenalnya sama Tuhan Yesus. Iya toh? Pak Daniel wakil ngangkat semen. Ngono ulo lewat. Tuhan Yesus loh. Ulo loh Tuhan Yesus gitu kan. Ada enggak Pak di gudang itu Pak? Ular Pak. Saya waktu masuk pertama ke gudangnya Pak Daniel. Yono ulo nih rayu. Saya itu paling takut sama hewan satu itu. Boa itu di dalam kandang loh Pak. Di kebun binatang. Kalau bagian reptil itu saya merinding disco gitu. Sama hewan yang namanya ular itu. Enggak tahu kenapa ya. Geli gitu. Ular yang saya tidak takuti hanyalah ular tangga. Nah itu dok ya. Nah bagi orang lain Yesus itu misteri Bapak Ibu. Bagi kita Yesus bukan misteri. Kita mengenal tiap hari. Kita panggil namanya tiap hari. Saya kalau mau nidurin anak saya Nial itu. Dalam doa saya sama bilang gitu. Nial sayang sekali sama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan berkati. Dari kecil saya masukkan dalam telinganya. Kamu harus sayang sama Tuhanmu. Kamu harus kenal Tuhanmu. Kita kenal Tuhan Yesus bukan misteri. Nah tapi masalahnya kenal tenanan apa kenal-kenalan gitu loh. Ya, Rasul Paulus itu mengenal Tuhan dengan luar biasa dalam pelayanannya, dalam Kolose 1 ayat 25. Dalam pengenalan pribadinya, dia ngerti betul siapa Kristus. Ya, jadi begini, tanpa pengalaman bersama-sama, kita akan sulit memiliki pengenalan yang mendalam terhadap hidup dan karakter orang. Rasul Paulus mengenal Kristus melalui pengalaman-pengalamannya bersama Kristus. Jadi Bapak Ibu nggak cukup hanya pelayanan, kita perlu punya pengenalan akan Kristus. Untuk bisa mengenal, kita harus punya pengalaman hidup bareng sama Yesus. Saya tidak mengenal Bunyoman sebaik Pak Ruli mengenal Bunyoman. Enggak, sebaliknya juga. Saya nggak mengenal Pak Ruli sebaik Bunyoman mengenal Pak Ruli. Karena saya nggak hidup bersama-sama. Jarang ketemu cuma seminggu sekali paling. Saya nggak mengenal Pak Herman sebaik Bu Evi. Enggak. Bu Evi menghabiskan waktu dengan Pak Herman, saya tidak. Tapi saya bisa cerita banyak tentang Yesus. Karena saya banyak menghabiskan waktu dengan Yesus. Saya mengalami Yesus dalam kehidupan saya. Bagaimana pertolongannya, bagaimana tegurannya. Saya pernah mengalami teguran yang sakit sekali. Saya mau berangkat renang, ibu saya udah bilang, rasah mendung. Saya ngotot,
renang. Kan udan banyu, renang kolam lah yo banyu. Banyu ketemu banyu, ora masalah no gitu kan. Wong lanang sik enom nekat saya. Padahal dalam hati Roh Kudus sudah bilang manuto. Orang tua sudah bilang nurut gitu. Saya ngelawan. Tabrakan. Tabrakannya enggak banter. Permasalahannya kaki saya ketindihan knalpot. Nah, sudah. Jadi sampai sekarang tuh ada bekasnya di sini Bapak Ibu. Toh, bunder gitu. Blentong gitu. Karena mateng. Lah knalpot panas, nyos nindi gitu. Tuhan menegur gara-gara saya enggak mau nurut. Oh, pernah juga gitu. Pak Yoto kayaknya tahu ya. Knalpot pas panas-panasnya, hujan, nindi kaki saya. Dibawa ke rumah sakit, dikasih obat bius, kan rasanya sakitnya nggak kerasa ya. Langsung diajak jalan ke waktu itu Matahari Singosaren. Saya pikir, wih, raloro, tak gedruk-gedruk nih, wih, raloro, wis mari gitu kan. Malam harinya bongkak gitu. Gara-gara nggak nurut. Banyak kali Tuhan melatih saya. Ketika saya sombong dalam pelayanan, diundang khotbah Rono, diundang khotbah Rene, foto-foto upload gitu kan. Wah, kok rasanya kok bangga, rasanya kok wis super me gitu. Isi 2. Wis pokoknya rasanya itu sombong. Tuhan hajar. Nyoh rasanya. Saya ngalami Yesus yang memelihara saya ngalami. Yesus yang akhirnya bukan menghukum, tetapi menghajar saya. Yesus yang mendidik saya ngalami. Di titik-titik saya mangkal-mangkalnya depresi-depresinya itu kaca setinggi. Saya pernah cerita kota Antem Bapak Ibu. Saya pernah ngalami titik itu, adik saya tahu kaca setinggi tak pukul 2. Pecah, untung nggak ngenain saya, nggak ada yang berdarah untung. Saya pernah ngalami fase-fase kayak gitu. Di titik yang rasanya wah capek sekali. Tuhan mendidik, menghajar saya mulai lagi dari nol ya. Kayak Pertamina ya Bapak Ibu ya. Daniel anakku, kita mulai lagi dari nol. Yuk start lagi dari awal. Lalu saya mulai lagi dari nol. Sampai akhirnya bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ngalami. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ngalami Tuhan enggak? Bukan hanya ketika di lembah kita ngalami Tuhan. Tapi ketika di puncak, kita tetap harus ngalami Tuhan. Maksudnya apa? Ketika kita menderita, ketika kita butuh jawaban, kan kita datang sama Tuhan. Toh. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tapi ketika sudah ditolong, masih enggak kita datang sama Tuhan? Tuhan terima kasih. Masih enggak? Pengenalan akan Kristus tidak bisa diganti dengan apapun, Bapak Ibu. Tidak bisa. Pelayanan kita, atau mungkin pemberian-pemberian kita pada orang lain. Kesibukan pelayanan ataupun pemberian kita kepada orang lain ini tidak akan dapat menggantikan pengenalan yang benar akan Yesus. Tidak bisa. Buktinya apa? Alkitab tulis sendiri. Ada seseorang yang ketika di pintu gerbang surga mau masuk, Tuhan bilang apa? Maaf, aku tidak mengenal engkau. Pergilah engkau, hai pembuat kejahatan. Bye-bye. Padahal orang itu bilang apa? Loh Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit demi namamu. Mungkin kalau sekarang, Tuhan, anggaplah saya. Ini amit-amit ya, jangan sampai terjadi sama saya ya. Masuk pintu gerbang surga. Tuhan, masuk. Namanya siapa? Daniel Raharjo. D-A. Daniel. Nggak ada, dicek lagi Tuhan. Siapa? Daniel Raharjo, JKI-MCC Tuhan. Oke, JKI-MCC. Ada nih JKI-MCC? Nggak ada Daniel Raharjo. Tuhan, aku gembala nih loh Tuhan. Aku khotbah kemana-mana. Aku tidak mengenal engkau. Mati apa enggak saya? Coba. Janganlah kayak gitu. Harapan saya, kita baru antri di gerbang surga. Giliran kita dek, enggak usah Tuhan tanya namanya siapa. Loh, Daniel. Wah, rangkul. Cuk. Wih, seneng. Wes, kamu sekarang bahagia. Yes Tuhan, ayo masuk. Itu, aku mengenal gitu loh. Lah sekarang siapa? Daniel Raharjo. D-A. Daniel Susilo ada. Daniel Raharjo enggak ada. Mungkin ruang sebelah
neraka, repot tuh saya. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, hati-hati dengan pengajaranmu. Jangan sampai orang lain selamat, justru kamu nggak kena, kamu nggak selamat. Hati-hati dengan pengajaran. Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya Timotius, jaga dirimu, jaga ajaranmu. Jangan sampai orang lain yang kamu layani selamat, nanti kamu malah nggak selamat. Saya menjaga betul, hati-hati, amit-amit. Nanti kita reuni di surga. Weh Pak Ruli, gitu kan. Akhirnya sampai di sini Pak. Gitu Pak, Rasul Paulus Pak. Tak kenal kayak gitu kan. Asik gitu loh. Ya. Jangan kita kesel-kesel neng dunia, pintu surga. Maaf, tidak mengenal engkau. Pergilah engkau pembuat kejahatan. Hanya karena apa? Tidak mengenal. Pengenalan akan Kristus tidak bisa diganti dengan pelayanan apapun. Bapak Ibu. Khotbah menyembuhkan orang, mbok tumpang tangan nganti geledak kok. Kalau enggak kenal Yesus, anak-anak Skewa itu loh. Dia melihat Paulus bisa numpangi tangan. Wah, ini keren ini. Wah, pokoknya kita ikut yuk. Ada orang kerasukan setan, anak-anak Skewa numpangi tangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setannya malah guyu. Apa kata setannya? Bos, Yesus aku kenal. Paulus aku ngerti bos. Kowe sopo itu kata setannya. Nah, hati-hati loh. Bener loh itu terjadi. Akhirnya malah mereka digagahi, dipermalukan di hadapan banyak orang. Hanya karena wah dalam nama Yesus sih bisoi. Tapi karena nggak mengenal, hanya pakai dalam nama Yesus tapi nggak kenal Yesus, malah dipermalukan. Bapak Ibu, pengenalan itu penting. Orang dewasa, orang Kristen yang dewasa pasti kenal Yesus. Gimana kita mengenal Yesus? Lewat hidup sehari-hari. Ketika Pak Yoto kemarin sakit, mengalami bagaimana kesendirian, kesepian bersama Yesus, itu pengalaman dengan Yesus. Ketika akhirnya disembuhkan, itu pengenalan dengan Yesus. Pak Daniel Mbak Ase, ketika toko hari-hari, kok ora tahu sing jenenge sepi yo gitu kan. Minimal mbok sekali-kali gawe sepi to Tuhan. Bosen lo rame terus gitu kan. Itu pengalaman bersama dengan Yesus. Lo beriman toh, sekali-kali kan gitu. Lalu jalur rame terus kan biasa gitu kan. Itu pengalaman bersama dengan Yesus. Mas Gilang, korosonnya kok tiap hari ada orderan tuh Tuhan. Wah, gini caranya kan kepenaan aku gitu kan. Mas Gilang ini tokonya belum buka aja, pesenannya udah merintih Bapak Ibu. Nanti kapan-kapan Solo Selatan dibawain semua. Amin. Teko-teko ya malah kena gitu kan. Pengenalan itu penting. Ini yang ketiga yang terakhir, pemberitaan. Katakan pemberitaan. Orang yang kenal Yesus pasti ngerti penderitaan itu maksudnya apa. Orang yang kenal Yesus dengan benar, yang dewasa, pasti mengenal sungguh-sungguh Yesus. Pasti. Yesus itu kayak gini loh, Yesus itu kayak gini. Dan yang ketiga, mulutnya tidak tahan untuk memberitakan Injil. Karena Injil sebagai gaya hidup. Ya. Ayatnya, ayat 28-29, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari, dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Yesus. Perhatikan kalimat ini. Itulah yang ku usahakan dan ku pergumulkan dengan segala tenaga. Tenaga yang dari mana? Tenaga yang berasal dari kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam aku. Jadi Pak, saya itu memberitakan firman, ya sekuat tenaga. Saya ketika menasihati orang, ya sekuat tenaga. Saya ketika ngajar orang, ya sekuat tenaga. Ketika memimpin orang untuk mengenal Yesus, ya sekuat tenaga. Apa pernah Bapak Ibu lihat saya khotbah? Kita buka Kolose pasal yang pertama, ayat 24. Haleluya. Enggak pernah. Kayak wong aras-arasen gitu. Sing ngrungokke wae niat ora. Khotbah ora cetha gitu. Wes wong ora cetha, khotbah ora cetha gitu kan. Loh, saya itu menyebut diri saya itu pendeta wagu. Dan saya senang dengan sebutan pendeta wagu. Kenapa? Ya wagu tenan. Lalu pendeta-pendeta yang kan wah ketok anteng bersahaja. Bapak Ibu lihat saya kan orang anteng ya Bu Yoto ya. Melumpat rono, melumpat rene. Tengok-tengok sama Pak Yoto sama Pak Ruli kemarin karo mangan kacang. Pak, ini tak makan lagi ya Pak? Gitu saya bilang sama Pak Ruli. Pak, ini pisang coklatnya tak makan lagi. Sambil rongrongan pendeta ning rodok wagu gitu ya. Tapi saya senang. Kenapa? Ya seperti inilah memang saya. Ya. Yang penting mulut saya tidak saya kunci untuk memberitakan.
Dengan apa? Segala tenaga, segenap tenaga. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita juga sama. Manusia itu kan cenderung suka untuk bercerita tentang hal-hal baik. Apa? Doa yang dikabulkan. Apa? Tentang prestasi, tentang promosi. Hal-hal yang kita alami, doa-doa dikabulkan, itu kita ceritakan. Bapak Ibu sudah sering ngalami itu. Ya, tempo hari ketika Kombua banyak yang cerita kesaksian. Tapi ada satu kesaksian yang sering kali lupa kita saksikan. Apa? Ya Yesus yang menyelamatkan itu malah cerita yang paling penting itu. Apa toh Injil? Injil itu dirangkum dengan sederhana oleh Rasul Paulus dengan kalimat Kristus mati, Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu Injil sudah. Yesus Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Siapa orang berdosa? Yo aku karo kowe. Loh, Bapak Ibu percaya enggak? Yesus mati itu untuk semua orang. Percaya ya? Yesus mati untuk semua orang atau Yesus mati hanya untuk orang Kristen? Semua orang. Tapi kenapa yang selamat cuma orang Kristen? Ya karena orang Kristen yang percaya sama itu. Sama Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus itu mati untuk semua orang loh. Nah, cerita itu ayo kita kabarkan ya, kabar baik bahwa ada satu berkat anugerah Allah yang demikian besar dalam hidup kita. Ya, kalau kita tidak menyadari bahwa itu adalah berkat anugerah Allah yang besar, kita akan terus menghindar dari tugas memberitakan Injil. Bapak Ibu kalau menganggap keselamatan itu sepele, Bapak Ibu akan sulit memberitakan Injil. Tapi kalau Bapak Ibu nangkep di sini, aku ora pantes selamat. Ini kok diselametke. Aku ora pantes duwe Gusti sing apik kaya ngono. Ning kok aku yo dikenal, bahkan diberkati, dipelihara. Kalau itu nempel di sini, mulut kita itu sulit untuk dikunci untuk cerita tentang Yesus. Pasti Bapak Ibu. Kita bisa cerita sama orang. Kok wis ngene to? Oh iya. Karena begini, Tuhan begitu baik, Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu. Saya ingat waktu itu, Biyoto kalau nggak salah itu pernah cerita memberi baju untuk temannya di pas. Betul ya Bu? Itu Biyoto yang cerita ya. Kalau nggak salah itu Biyoto. Sempat juga ada pemikiran, ini kuragone larang gitu. Serah pokok. Nah, gerakan-gerakan Roh Kudus yang semacam ini yang akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Yang akan membuat nama Tuhan diberitakan. Nah, kalau kebaikan hati kita sudah nyata, sudah kita lakukan, tinggal follow up-nya tadi. Tinggal pesan pentingnya jangan sampai lupa. Pesan pentingnya apa? Yesus mengasihimu, Yesus mati untuk kamu, Yesus mau kamu selamat. Itu penting. Ya. Jadi apa yang Rasul Paulus lakukan dalam pemberitaannya? Dia menasihati orang, mengingatkan orang, menguatkan orang. Apa yang dilakukan Rasul Paulus? Dia mengajar orang, mendidik dalam kebenaran, memuridkan, mendidik dalam firman. Dan ini semua dilakukan untuk memimpin. Memimpin apa? Memimpin orang untuk menjadi semakin dewasa dalam Kristus. Mengenal Kristus dengan benar. Saya melakukan ini semua, Bapak Ibu Saudara, menasihati, mengajar, memimpin dengan segenap tenaga. Sebagaimana Rasul Paulus, yang diberitakannya hanyalah tentang Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu jugalah yang harus menjadi pesan utama dalam pemberitaan kita. Yesus Kristus juru selamat dunia. Makanya saya selalu bilang, khotbah-khotbah saya itu monoton Bapak Ibu. Maaf kalau khotbahnya monoton. Kan apa? Khotbahnya masih ujung-ujungnya Yesus Kristus mati untuk menyelamatkan kita. Monoton. Tapi saya cuma mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul yang besar ini. Dia bilang, kalau ada satu berita yang selalu aku sampaikan di mana-mana, itu cuma satu. Apa? Injil Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu saja yang diulang-ulang. Itu saja yang diulang-ulang. Karena itulah yang paling penting. Untuk apa kita memiliki seluruh dunia? Kalau jiwa kita binasa. Sehingga yang penting adalah menjaga, jangan sampai kita binasa. Dewasa dalam pengalaman di dalam Kristus adalah ketika kita bisa memahami penderitaan dengan sudut pandang Allah. Memahami penderitaan dengan cara yang benar. Dewasa dalam pengalaman bersama Kristus itu adalah ketika kita mengenal Kristus dengan sempurna. Dan ketika kita
memberitakan Injil sebagai gaya hidup yang diusahakan, digumulkan dengan segenap tenaga, dengan segala tenaga, dengan segenap pikiran. Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Saya rindu, salah satu visi yang saya tulis 3 hari yang lalu dalam handphone saya. Visi Oikos 2024 adalah 10 Oikos. Itu baru 3 hari, 3 hari yang lalu saya tulis di handphone saya. 2024 visi kita adalah 10 Oikos. Entah mau di mana saya nggak tahu. Tinggal nanti Tuhan mau bergerak seperti apa, mari kita bekerja bersama-sama. 10 Oikos untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di sekitaran 10 Oikos ini. Sekarang kita punya berapa Oikos? 4. Betul ya? Ngipang, Plesungan, Solo Selatan, Kartosuro. 2024 saya berdoa ada 10 Oikos. Amin. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombongan. Apa yang mau disombongin? Uang kita masih gereja bayi, baru 2 tahun, 3 tahun, menjelang 3 tahun nanti. Setelah kita ulang tahun Januari, kita masuk 2 tahun. 2024 kita menjajaki tahun ketiga. Masih baru, masih bayi, baru 3 tahun, 2 tahun lebih lah ya. Apa yang mau disombongkan? Tidak ada. Jadi bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gagah-gagahan. Tapi untuk apa? Demi jiwa-jiwa diselamatkan. Pemandangan paling indah itu bukan ketika orang Kristen diberkati cabang Ciloke dari 16 tadi. Itu bukan pemandangan yang indah. Pemandangan yang indah bukan ketika orang-orang Kristen naik jadi level dirjen, manajer, direktur. Bukan. Pemandangan yang indah di surga itu ketika satu jiwa diselamatkan. Surga bersorak-sorai. Wah, itu indah sekali. Ketika satu jiwa berselamatkan, surga itu gegap-gempita, deng, wah rame, sorak-sorai kemuliaan, satu jiwa diselamatkan. Itu yang terindah, itu yang terpenting. Jiwa-jiwa, itulah detak jantungnya Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan segenap hati kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala. Kita renungkan firman Tuhan ini. Ketika kita dewasa di dalam Kristus, dewasa juga dalam pengalaman kita dengannya, maka kita akan dimampukan memahami penderitaan itu dengan cara yang benar. Kita dimampukan untuk mengenal Kristus dengan sempurna. Bukan tebak-tebak, bukan sepertinya, kayaknya, bukan. Tapi kita mengenal Kristus dengan baik, dengan pasti. Dan ketika kita dewasa dalam Kristus, mulut ini rasanya sulit untuk dikunci, untuk cerita tentang Yesus. Untuk memberitakan tentang Yesus. Karena kita tahu, orang-orang di sekeliling kita, mereka yang kesulitan, mereka yang menderita, mereka yang kesusahan. Hati mereka kosong, mereka memerlukan Yesus. Sehingga kita bercerita tentang Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Masa lalu yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Mari katakan bersama. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai
yang berkenan ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu. Bapak saudara jemaat, dengarkan kata-kata saya, bahwa ketika kita dipanggil untuk menjadi percaya kepada Tuhan, ketika kita dipilih untuk menjadi percaya kepada Tuhan, bukan semata-mata untuk kita menikmati keselamatan ini sendiri, bukan semata-mata agar kita diselamatkan seorang diri, tapi sebagaimana Nabi Nuh, dia keluar, dia memberitakan kepada orang-orang dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, air bah akan datang, banjir bandang akan datang. Mari masuk ke dalam bahtera. Percayalah kepadaku, masuk dalam bahtera dan selamatkan diri. Sekalipun tidak ada seorang pun yang pada akhirnya mempercayai Nabi Nuh, tapi dia tetap memberitakan Injil itu. Sebagaimana juga kita, mari kita dengan segenap segala upaya, segenap kekuatan kita, membagikan kabar kepada orang-orang sekeliling kita, agar mereka tidak binasa, tapi mereka beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan mari kita mau sungguh-sungguh hayati firman Tuhan ini. Tuhan, latih kami untuk menjadi terus semakin dewasa, untuk kami tahu bahwa menderita itu adalah hal yang biasa, untuk kami mengenal Tuhan lebih dalam, dan bahkan ikut terlibat dalam pemberitaan kabar baik, agar banyak orang dijangkau dan diselamatkan. Mari bersama-sama Tuhan, kita datang pada Tuhan dan kita menyanyikan lagu ini. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan, ku persembahkan hidupku. Mari bersama-sama kita terlibat, kita ambil bagian dalam memberitakan kabar baik, dalam memberitakan Injil Kristus, bersaksi kepada siapapun yang kita jumpai, Yesuslah Juru Selamat dunia yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidup kepadamu Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Makasih, makasih Bapak. Segala pujian kami naikkan bagi Tuhan malam hari ini. Engkaulah yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Tuhan, firman Tuhan sudah dibagikan, sudah ditaburkan. Hamba terbatas berkata-kata, hamba terbatas dalam membagikan setiap benih firman Tuhan ini. Tapi hamba percaya Roh Kudus Tuhan tidak terbatas, mampu menanamkan, mampu menanam dengan dalam-dalam firman Tuhan ini di dalam hati kami, agar menjadi rema yang kuat. Sehingga dalam kehidupan seharian kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa dalam Kristus. Dalam pengalaman kehidupan kami rindu itu terjadi Tuhan. Bahwa kami sungguh-sungguh paham, menderita karena Kristus adalah hal yang biasa. Kami boleh sungguh-sungguh mengenali Tuhan Yesus dengan sebagaimana mestinya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Dan lebih lagi, kami mau aktif dalam memberitakan kabar baik. Sebab kami rindu semakin banyak jiwa boleh dijangkau dan diselamatkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Pakai jemaat-Mu Tuhan, pakai Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini, di ruangan ini. Pakai hidupnya di dalam nama Yesus, menjadi saluran di mana Injil Kristus diberitakan dimanapun kami berada. Hormat pujian kemuliaan bagi Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus kami naikkan syukur doa kami.
Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita persiapkan yang terbaik dan kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Nanti doa akan dipimpin oleh Saudari Yolanda. Selamat malam Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih atas berkat lawatan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah membimbing ke acara ini Tuhan, dari awal sampai pertengahan ini Tuhan. Sebentar kiranya kami akan memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan tilik hati kami satu persatu Tuhan, biarlah kami memberikannya dengan senang hati dan sukacita Tuhan. Biar semuanya nanti membuat Engkau bersukacita. Kami serahkan Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna ini, hanya kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Gandul gosing, gandul gosing, gandul gosing. Saben dina dina wengi gandul gosing, gandul gosing, gandul gosing, gandul gosing. Saben dina dina wengi gandul gosing. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandul. Kita pujikan dari awalnya. Gandul gosing, gandul gosing, gandul gosing. Saben dina dina wengi gandul gosing, gandul gosing, gandul gosing, gandul gosing. Saben dina dina wengi gandul gosing. Amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina ku katakan kula amung percaya, amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku ayem tentrem, atiku seneng, saben dina kula gandul Gusti, saben dina kula gandul Gusti, saben dina kula. Haleluya. Gandul sintu Bapak Saudara, gandul Gusti. Haleluya. Biarlah kita semakin hari semakin bergantung penuh kepada Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Info sepekan yang perlu saya sampaikan di malam hari ini. Yang pertama adalah hari Senin ada latihan tamborin pukul 6 sore. Kemudian hari Rabu ada program kristal. Ya, ada program kristal bersama dengan Bapak Daniel Raharjo, Bapak Heri, dan Ibu Retno.
jam 10 pagi di Radio Immanuel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu luang sambil bekerja mungkin bisa mendengarkan siaran langsung, yaitu program Kristal. Banyak sekali berkat yang bisa kita dapatkan di program ini. Kemudian untuk malam harinya ada Oikos. Oikos yang pertama di Ngipang di tempatnya Mas Pandu pukul 6:30 malam. Kemudian secara bersamaan ada Oikos Plesungan pukul 6 sore di tempat Bapak Adi Grendel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bertempat tinggal di daerah Ngipang maupun Plesungan diharapkan bisa bergabung di Oikos Plesungan maupun di Oikos Ngipang. Kemudian hari Kamis ada latihan musik dan pujian. Untuk latihan yang pertama pukul 6 sore, kemudian ibadah raya yang kedua pukul 7 malam. Hari Jumat ada menara doa MCC di Maestro pukul 6 sore dan ada Oikos ya Bu Oikos di Kartosuro nggih, di tempatnya Bu Evi nggih ya. Di tempatnya Bu Evi pukul 6:30 malam. Untuk Bapak Ibu Saudara yang tinggal dekat-dekat Kartosuro, Colomadu bisa bergabung di Oikos Kartosuro. Pajang juga ya. Oke. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex pukul 5:30 sore. Hari Minggunya kita akan bersama-sama kembali ibadah di tempat ini. Untuk ibadah raya yang pertama pukul 8 pagi di Universitas Kristen Teknologi Surakarta. Untuk ibadah raya yang pertama pukul 8. Kemudian untuk ibadah raya yang kedua di tempat ini di Hotel Warisan pukul 5 sore. Kemudian ada info tambahan. Happy birthday. Happy birthday. Saya undang Bapak Daniel beserta dengan Ibu Yani yang bertepat tanggal 6 kemarin berulang tahun. Nah, ini ada sedikit surprise. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya nggih. Di dalam itu tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Dalam hitungan ketiga nggih. 3, 2, 1. Monggo ditiup. Ya kita ulangi nggih. Kita hitung kali. 1, 2, 3. Gak enak Pak. Wadah ya ampun. Monggo Mbak. Potong kue. Bagi kuenya sekarang.
Ya, ada surprise. Ya, ditaruh mana? Di depan. Saya taruh sini, J. Ya, terima kasih untuk surprise-nya, J. Terima kasih Bu AC, terima kasih Mbak Dita, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk surplusnya. Oh, tidak tahu saya. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua untuk kejutannya. Saya terkejut. Bingung saya. Biasanya saya nyurpresi, di sini disurpresi. Terima kasih di ulang tahun yang ke 20 tahun ini. Dan juga Mbah Yani di yang ke-17 ya Mbah. Kiranya nanti 64 Mbah Yani. Saya separuhnya aja bahkan, oh ya, sudah ada kalau separuhnya ya. Setidaknya doa-doa dari Bapak Ibu Saudara kiranya boleh terarah kepada kami, kepada Mbah Yani juga dan kepada saya, supaya kami boleh terus diberi kesempatan untuk menggunakan hidup ini memuliakan Tuhan. Matur suwun Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Monggo Mbah Yani boleh kembali, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita malam hari ini. Tambahan aja, nanti Oikos di Kartosuro itu mulainya jam 6:30 ya Bu, betul ya? 6:30 di kediaman dari Bu Dewi. Ini tadi, oh alah ya. Iya, saya enggak tahu karena ya. Ini Bu Dewinya juga enggak datang lagi. Walah, ya sudah baru pulang dari Jakarta. Bu Dewi terima kasih ya. Nanti Mbah Uti tolong sampaikan salam saya untuk Bu Dewi. Terima kasih untuk kebaikan hatinya. Sekali lagi kita dapat berkat ya. Kok yo inget aja gitu ya. Nanti saya tinggal pas ketemu tinggal nagih lagi gitu ya. Udah traktir lagi ya. Terima kasih. Nah, sekali lagi untuk yang Oikos Kartosuro itu 6:30 dan itu meliputi wilayah Pajang ya. Lalu Kartosuro dan sampai Colomadu dan sekitarnya. Nah, yang di Plesungan yang di hari Rebo besok itu termasuk Jebres. Jadi saya undang itu Mas Yona ya, Yona dan juga Mei, ayo join Oikos. Karena kebetulan di rumahnya Mas Gren ya, yang di museum ya, yang di museum. Nanti besok Rebo kita ketemu di sana. Jadi yang Jebres termasuk Mbak Dita, lalu Nita, Reva itu juga silahkan join di Plesungan. Sampai nanti Jebres kita bikinkan Oikos sendiri, nah join dulu di Plesungan gitu ya. Nanti kalau Jebres sudah ada Oikos sendiri, ya Jebres akan berjalan dengan Oikosnya. Tidak ada tambahan yang lain, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita menutup ibadah kita di dalam doa. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya dan juga doanya. Terima kasih untuk surprise-nya. Tuhan yang membalas segala kebaikan hati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Karena malam hari ini kami bersukacita, lewat ibadah kami diberkati, lewat puji-pujian kami beroleh sukacita, pengharapan, damai sejahtera yang luar biasa, yang mengalir dalam hati kami. Kami percaya kuasa Tuhan yang mengalir ini memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami lebih lagi 1 minggu ini Tuhan. Untuk kami menjalani kehidupan kami menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sehingga keberadaan kami boleh memancarkan kasih Kristus. Kami juga menerima berkat lewat firman Tuhan yang terus mengingatkan kami, mendorong kami untuk kami menjadi pribadi yang dewasa dalam Kristus. Tidak lagi menjadi kanak-kanak acara rohani, tapi kami bertumbuh dalam pengenalan kami kepada Kristus. Menjadi manusia-manusia rohani, orang-orang Kristen yang betul-betul mendalam hubungannya dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan tercurah atas setiap kami semua. Hamba berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Berkati di dalam keluarganya, rumah tangganya. Menjadi rumah tangga keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Harmonis, penuh cinta kasih mesra. Ada kehangatan kasih Allah di sana. Dan yang kami yakini, kami percayai, seisi rumah kami diselamatkan dalam nama Yesus. Kami berdoa seluruh anggota keluarga kami, kerabat kami, beroleh keselamatan dari Tuhan, menjadi percaya kepada Yesus. Kami percaya itu terjadi dan tergenapi. Kami berdoa untuk pekerjaan tangan kami Tuhan. Berkatilah
dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung, mendatangkan hasil yang berlimpah-limpah, bukan untuk kesombongan kebanggaan kami, tapi kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekeliling kami, juga untuk keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga dalam kesehatan kami, biarlah menjadi badan kami, kesehatan kami jadi kesehatan yang prima, yang fit, untuk menjalani tugas tanggung jawab peran pekerjaan kami. Yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Setiap sel dalam tubuhnya, metabolisme dalam tubuhnya, apapun jenis penyakitnya, mau kecil, mau sedang, mau penyakit yang berat, kami berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu menyembuhkan, Tuhan mampu memulihkan, disembuhkan, dipulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Sehingga segala gangguan tubuh ini menjadi sembuh oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan, tantangan, kehidupan, permasalahan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan membuka pintu-pintu jawaban Tuhan akan dibukakan tepat pada waktunya. Seturut dengan kehendak dan caranya Tuhan. Kami percaya kalau kami bersandar kepada Tuhan, kalau kami mengandalkan Tuhan, akan selalu ada jawaban yang terbaik di dalam segala permasalahan yang kami hadapi. Dan satu hal yang kami yakini, orang benar tidak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak, karena Tuhan akan selalu menopang tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang tidak hadir malam hari ini. Apapun kendala, permasalahan, kesulitan mereka, Tuhan tilik, Tuhan lawat, dan Tuhan ingatkan untuk di kemudian hari boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan kami semua. Tuhan juga memberkati Mbah Yani yang berulang tahun. Tuhan tambahkan berkat dalam kehidupannya, sukacita dalam kehidupannya. Untuk anak dan cucunya, kerinduan hatinya dijawab, dikabulkan di dalam nama Yesus. Terlebih lagi Tuhan pakai kehidupannya menjadi penyalur berkat, pewarta kabar baik. Boleh bersaksi tentang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan beliau. Dan juga Bu Dewi yang sudah menyediakan segala sesuatunya malam hari ini. Tuhan juga memberkati pekerjaannya Tuhan. Hari-hari ini ada masalah dalam pekerjaannya. Kami berdoa bersatu hati dalam nama Yesus. Tuhan turun tangan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Setiap permasalahan yang ada diselesaikan dengan baik. Karena kami percaya Tuhan kami mampu menjawab doa-doa anak-anaknya dengan luar biasa. Segala pergumulan dalam pekerjaannya dilancarkan oleh Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan akan berkati lebih lagi supaya lewat berkat yang diberikan kepada kehidupan Bu Dewi pun juga boleh membagikan berkat, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami kembali Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Dalam pelayanan-pelayanan minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar semua pelayanan berjalan dengan baik, dengan lancar, jiwa-jiwa diberkati, Tuhan dipermuliakan. Sekarang jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, mari bersama-sama kita akan membuka tangan kita, mengangkat tangan kita dan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan pemeliharaannya, pembelaannya, pertolongannya, dan juga damai sejahtera, sukacita, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus ada senantiasa menyertai setiap hati kita tanpa terkecuali. Semua diberkati dan semua boleh mendapatkan menerima berkat ini, menikmatinya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu
dan berjalanlah denganku. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.